Saya sebagai penyidik itu pernah menjumpai itu, diadakan alat kesehatan namanya CT scan. Dia impor, sudah saya cek PIB-nya, sudah saya cek pajak-pajak barangnya, harganya cuma 5 miliar. Tapi begitu keluar di e-katalog harganya hampir 12 miliar. Saya periksa beberapa alkes di kabupaten di Sumatera Utara itu pada waktu saya aspisus di sana. Pisau operasi aja karatan. Tempat tidur suruh pakai sertifikasi dia buat sendiri di bengkel. Dan langsung saja untuk juga bisa mempersingkat waktu, saya akan berikan kesempatan kepada staf ahli Jaksa Agung bidang tindak pidana khusus Bapak Dr. Andes M. Rum, SHMH untuk bisa memberikan pemaparannya. Menyampaikan apa yang menjadi pokok-pokok percepatan realisasi anggaran yang hari ini disampaikan. Tadi kita sudah mendengar dari LKPP, dari KPK, dari BPK, bahwa apa yang beliau-beliau sampaikan memang itulah yang harusnya kita semua menjadi fokus dalam langkah percepatan realisasi anggaran ini. Karena realisasi anggaran ini kalau kita lihat masalahnya masalah klasik. Setiap tahun ada saja. Dan masalahnya timbul sehingga alasan yang diadakan juga dicari-cari. Namun demikian, hari ini mungkin saya karena penegak hukum, mungkin saya akan menyoroti bagaimana percepatan realisasi anggaran tersebut dengan tidak melanggar hukum. Lanjut. Nah, ini kita lihat latar belakangnya itu, masalah klasik yang ada dalam pemerintahan. Berbagai macam upaya sudah dilaksanakan untuk mempercepat merealisasikan anggaran. Kebijakan langkah-langkah juga sudah dibuat. Namun perilaku koruptif tersebut masih terjadi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan pemerintah menjadi menurun. Nah, ini juga tolong dihindari. Lanjut. Permasalahannya nih kan. Permasalahannya itu kita tidak pernah akuntabel, kita tidak pernah transparan. Ada LKPP, ada e-katalog, tapi semuanya juga masih kurang transparan menurut saya. Masih kurang akuntabel. Saya sebagai penyidik itu pernah menjumpai itu. Diadakan alat kesehatan namanya CT scan. Dia impor, sudah saya cek PIB-nya, sudah saya cek pajak-pajak barangnya, harganya cuma 5 miliar. Tapi begitu keluar di e-katalog harganya hampir 12 miliar. Sementara ini pejabat-pejabat pengadanya mengatakan, wah ini saya sudah sesuai e-katalog nih katanya. Nah, jadi itu. Memang kadang-kadang, memang sistem ini dibuat tentu untuk memperkecil pemborosan-pemborosan dan memperkecil anggaran-anggaran yang dikorupsi. Tapi itu kalau pejabat-pejabat pengadaannya, pejabat-pejabat pengadaan di daerah sadar dengan itu. Tapi kalau tidak ya begini. Nah, tadi saya apresiasi Kepala LKPP yang sudah mensederhanakan jadi 2 tahapan saja dan cerita ke saya tadi sudah membuka peluang. Apabila ada harga pembanding yang lebih rendah, bisa dipakai untuk pengadaan barang, tapi itu juga tergantung kualitasnya, jangan rendah, kualitasnya tidak cukup. Optimal ya, produk dalam negeri optimal sesuai dengan instruksi Presiden kan harus pakai produk dalam negeri. Kalau memang produk itu tersedia. Masalahnya tadi produk tidak bisa masuk di e-katalog karena nggak punya SNI segala macam. Nah, mungkin juga dicari terobosan baru, bagaimana produk-produk, semua produk harus masuk SNI ya. Pengusaha kecil di daerah tutup dia, karena nggak punya modal, nggak punya syarat-syarat untuk dapat SNI itu. Seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden bahwa
produk-produk lokal itu juga nggak perlulah SNI misalnya, bata, pasir segala macam itu. Nah, ini juga yang menjadi kendala. Kenapa produk lokal itu tidak bisa diupayakan optimal? Karena tadi aturan-aturan mensyaratkan harus memenuhi standar. Harus memenuhi standar ini harus punya label SNI. Nah, itu juga yang harus dipikirkan bagaimana solusinya. Lanjut. Nah ini ya. Jadi kita ini negara hukum, tentu semuanya dilaksanakan, pengadaan misalnya harus diadakan menurut aturan-aturan yang ada. Kalau sudah menurut aturan yang ada, prosesnya sudah bagus, sudah benar, kualitas barang sudah oke, kuantitas barang sudah oke, saya pikir itu nggak ada masalah. Artinya apa? Tadi saya bilang kita harus punya, kan ada azas pemerintahan yang baik gitu. Kita berusaha mewujudkan itu, intinya ya transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan birokrasi yang baik dan transparan dan efisien sebagai upaya peningkatan kepemerintahan yang baik. Gitu. Sebagai upaya mencegah praktek-praktek korupsi dan nepotisme. Nah itulah azas itu. Saya banyak pengalaman di daerah itu, banyak anggaran yang, contoh ya, anggaran pinjaman itu, pinjaman dari SMI itu. Saya lihat nggak efektif lagi, karena apa? Penggunaannya itu misalnya untuk pemerhatan jalan itu, sudah nggak bisa terukur lagi, sedangkan itu pinjaman yang harus dibayar itu. Banyak juga saya baca itu, banyak yang mangkrak itu. Bangun rumah sakit seperti di Sumatera Barat itu, di Kabupaten Pesisir Selatan itu, mangkrak. Mau dibayar pakai apa daerah? Itu juga jadi, ya artinya kita di daerah juga harus bisa mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Jangan sampai anggaran yang sudah diberikan kepada daerah itu tidak memberi nilai positif terhadap daerah. Banyak di daerah ditemui gedung-gedung mangkrak, ya itu tadi. Karena nggak tahu, mulai dari perencanaan itu apa sih tujuannya. Nah itu juga. Kalau tahu tujuan perencanaan awal itu bangun apa, mungkin jadinya bagus. Cuman karena ini disyaratkan untuk penyerapan anggaran, akhirnya nggak ada kontribusi, nggak ada nilai positifnya untuk daerah masing-masing. Kalau tidak baik kita laksanakan tadi, di katalog itu juga bisa jadi sumber juga. Seperti saya ceritakan tadi itu ya bagaimana? Siapa yang salah itu? Sudah benar dia prosedurnya, tapi siapa yang bisa dipertanggungjawabkannya itu? Nah itu agak berat. Tapi kalau kita semua mau seperti Pak Kepala LKPP tadi ini yang sudah benar-benar efektif, benar-benar tahu tujuannya apa ini dilaksanakan, ya mungkin ke depan akan lebih baik. Lanjut. Slide lanjut. Nah ini, sebenarnya di daerah, pimpin daerah itu bebas dia mau berkreasi. Dia punya wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan khususnya dalam penyerapan realisasi anggaran ini. Kenapa seperti itu? Karena semua daerah itu maju mundur tergantung apa ya, profil kepala daerah boleh dikatakan. Coba kita lihat Banyuwangi misalnya, yang beliau sebagai kepala daerah, memang benar-benar misalnya sesuai sudah e-katalog, ternyata terlalu mahal ya kalau tidak, ya akan begini-begini terus saja. Saya lihat Alkes, sudah dari tahun berapa itu? Sudah ratusan triliun bahkan uang habis. Ternyata tidak. Saya periksa beberapa Alkes di kabupaten di Sumatera Utara itu, pada waktu saya aspisus di sana. Pisau operasi aja karatan. Tempat tidur suruh pakai sertifikasi, dia buat sendiri di bengkel. Ya ini karena ada uang banyak, pengawasnya rentan.
pengadaan buku, pengadaan alat peraga pendidikan, dana pos, besar-besar itu. Nah itu kan daerah mengendalikan, ada di daerah. Coba dikembalikan lagi ke hakikatnya. Makanya ketahanan kesehatan masyarakat Indonesia ini walaupun sudah habis uang triliunan untuk Alkes itu, susah. Alkes saya banyak periksa. Di Papua itu Rumah Sakit Sentani, di Sulawesi Tengah itu Alkes Kabupaten Poso, di Sumatera Selatan, di Sumatera Utara hampir seluruhnya. Banyak saya temui memang sistem ini masih bisa dipermainkan. Makanya yang penting kan silakan saja bikin apa, yang penting jangan korupsi. Barangnya ada. Alat mahal-mahal misalnya, seperti saya cerita tadi, CT scan, diadakan 2 bulan rusak, karena impor susah ininya, nganggur sampai sekarang. Itu mengadakannya sudah luar biasa mahal. Nah, silakan kepala daerah berdiskresi, apapun silakan, intinya jangan korupsi. Selanjutnya, ini korupsi, maka Bapak Ibu penyelenggara negara di daerah juga harus tahu apa itu korupsi. Pelajari, baca undang-undang korupsi, khususnya pasal 2, pasal 3 itu. Jangan kita menafsirkan sendiri, jangan kita nggak ngerti, apalagi pejabat pengadaan barang dan jasa, harus ngerti apa itu korupsi. Kalau nggak ngerti, itu di kejaksaan di daerah sudah menyediakan, tapi dia diminta, tidak otomatis. Minta mendampingi. Jangan dilewatkan, tapi wadah itu juga jangan dijadikan kolusi. Minta mendampingi, minta. Saya beberapa hal yang minta pendampingan waktu saya jadi Kajari, sebelum dibayar saya minta diaudit dulu. Diaudit oleh BPKP atau bahkan kalau mungkin BPK. Supaya kita apa tadi? Akuntabel, transparan. Memang harus kita bayar apa enggak? Biasanya kalau kita melakukan pendampingan baik proyek strategis nasional maupun proyek-proyek strategis di daerah ya seperti itu. Oke, kita mau mendampingi, kita kasih saran, kita kasih ini, kita kasih advice. Tapi sebelum dibayar kita mau minta di audit dulu. Jangan auditnya nunggu udah proyek selesai, setahun. Jadi jelas. Jadi kita, tadi saya bilang akuntabel dan transparan itu benar-benar. Lanjut. Nah itu tadi saya bilang, dalam rangka mempercepat realisasi anggaran ini boleh kita laksanakan, makanya bikin rencana yang terstruktur. Ini kadang-kadang nih, APBD perubahan 3 bulan dikebut, nggak jelas tujuannya apa. Biasanya diadakan untuk pengadaan IT itu. Ini semua orang sudah tahu, jadi penyelenggara di daerah itu juga harus tahu juga. IT yang harganya misalnya bisa sampai diskonnya itu 50%. Enggak jelas juga. Kawan-kawan di daerah juga harus bisa memutus mata rantai ini. Artinya apa? Artinya ini semua orang sudah tahu. Nah, jangan dilakukan praktek-praktek seperti itu. Artinya penyerapan anggaran ini benar-benar memberi nilai plus. Baik terhadap pengusaha kecil, terhadap rakyat, dan terhadap penyelenggara pemerintah sendiri. Banyak itu saya sudah jalan. Saya kalau memimpin daerah itu saya lihat jalan saya. Banyak bangunan-bangunan mangkrak. Salah satunya di Sumatera Selatan saya terasa, bangunan mangkrak di sebelah kantor saya. Ya bagaimana? Anggaran sudah keluar gitu besar, nilai manfaat, tujuan manfaatnya tidak ada. Nah, sakit aja mata ngelihatnya itu, karena belukar aja itu. Nah jadi itu kawan-kawan di daerah, cobalah tadi itu, akuntabel dan transparan. Semua orang sudah tahu apa yang kita kerjakan. Anggaran kita semua bisa ditelisik. Nah itu
Itu yang saya harapkan. Manfaatkanlah kita di daerah, misalnya minta pendampingan, baik pendampingan proyek nasional maupun daerah. Itu ada bidang datun dan bidang intelijen. Karena kalau tidak ya susah. Standar kita kalau kita minta pendampingan, kalau setelah selesai kita minta audit sama instansi yang kredibel, BPK atau BPKP. Kalau katanya, oh ini Pak, ini bayar. Kalau enggak. Jadi itu mungkin kita bisa berdiskresi, intinya jangan korupsi. Kalau korupsi ya berat. Syukur-syukur tata kelola, tata cara pengadaan barang dan jasa ini bisa terpenuhi. Kalau enggak berat Pak. Banyak itu pendidikan, berapa triliun uang negara ini sudah habis. Pendidikan begini-begini aja. Kesehatan berapa triliun, belum lagi sarana dan prasarana infrastruktur. Berapa ratusan ribuan triliun mungkin bahkan. Tapi jalan sebentar rusak. Nah itu kepedulian kita juga di daerah. Banyak itu. Kalau mau lihat di Sumatera Selatan tuh jalan tuh rusak, sehingga saya sidik itu, jalan tol. Kita bukan pemerintah bagus, tapi kalau kualitas, kenyamanan, manfaatnya nggak ada buat kita ya susah. Nah ini juga, makanya hindarilah, mungkin aturan punya kelemahan, jangan kita pakai sisi kelemahan itulah untuk bermain-main. Banyak aturan, banyak kelemahan. Bingung saya periksa LKPP, saya periksa e-katalog itu bagaimana ini orang sudah ini. Saya e-katalog Pak, tapi harganya luar biasa. Apa boleh harga mentang-mentang e-katalog dinaikkan misalnya sampai ke pagu batas anggaran. Kalau kualitasnya oke, nggak ada masalah. Nah sekarang ini kita ini sudah nggak susah. Mulai dari harga paku sampai kapal selam itu udah ada tuh, kita searching keluar itu. Jadi kalau kita bilang ini harganya 10 juta Pak, ternyata kita searching harganya cuma 3 juta. Jadi jangan lagi bermain-main di situ. Apapun lah, saya juga mau periksa bangunan, nyidik bangunan, saya lihat dulu berapa sih harga satuan bangunan per meter permanen di daerah ini. Ada semua, misalnya rumah sakit dibangun triliunan, bangun ratusan miliar. Hasilnya begitu saya cek bangunan begini kok harganya ada yang sampai 18.000 per meter. Sampai 20.000, padahal bangunan pemerintah yang normal paling tinggi cuma 6-7 juta per meter. Kalau sekarang oke, mau bikin smart building, green building, harganya lebih mahal, boleh aja. Tapi kan semua itu bisa dihitung. Saya temu itu ada bikin pedestrian itu. Per meter harganya sampai 35 juta, ini apa nih? Ada emas 2 gram mungkin untuk timbunan bawahnya nih. Oh trap katanya, ya boleh aja dilihat diukur. Nah ini juga jangan artinya kita, ini semua sudah diketahui orang, kita sebagai penyelenggara negara, sebagai pengelola keuangan harus juga nggak boleh seperti itu. Nah, susah kan, semuanya bisa dihitung, apa yang nggak bisa dihitung? Mungkin jasa aja mungkin, sudah minumnya. Kalau yang lain bisa dihitung. Ahlinya sudah ada, saya nggak punya, mau ngitung ahli nggak punya duit, saya minta sama Pak Pahala itu, Pak Pahala saya nggak punya, ada anggarannya di situ. Difasilitasi. Jadi jangan-jangan yaitu ini untuk pengelola keuangan daerah, penyelenggara negara di daerah, apa yang langkah-langkah itu sudah tahu semua orang, nggak mungkin orang nggak tahu. Cuman kadang-kadang terjadi kolusi, sampai. Karena negara kita ini besar, maju, anggaran banyak dikeluarkan, cuman manfaatnya minimal. Nah ini, mungkin itu yang saya sampaikan, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.